tulisan bulan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang di kelas online Waalaikumsalam warahmatullahi Seni wabarakatuh. Budaya ya. Hari ini jumlah anak yang baru hadir, saya cek dulu. Jumlah anak yang sudah hadir baru 52 anak. Dari jumlah 186. Minggu yang lalu jumlah anak yang hadir lumayan, ada sekitar 136 anak. Jadi kita flashback ke belakang dulu untuk kehadiran siswa kelas 9. Dari 186 anak yang tidak hadir kemarin 46 kalau tidak salah. Ini yang tidak hadir. Yang tidak hadir ada 49 anak. Yang menghadiri alhamdulillah cukup banyak. Yang menghadiri kemarin 137 siswa. Saya harap hari ini banyak yang hadir. Semoga yang kemarin tidak bisa hadir saat ini bisa hadir. Alhamdulillah sudah nambah 64. Sekarang 65, 66. Jadi kemarin untuk masuk ke kelas saya buat link sehingga lebih mempermudah kalian. Tinggal klik link yang saya share di WA, kalian tinggal masuk ke kelas tanpa harus masuk tim dulu dan sebagainya. Materi hari ini kita akan membahas teknik vokal. Jadi bagaimana cara bernyanyi yang benar. Kalau kemarin masih kita membahas bagaimana bernyanyi secara tunggal atau solo, terus pembagian jenis suara manusia. Maka hari ini kita akan membahas materinya kadinya masih sama. Ya. Layar saya muncul di tempat kalian tidak? Muncul. Kemarin kita materinya masih sama, mengulang secara sepintas kemarin. Ya. Jadi jenis penampilan vokal tunggal kemarin sudah ada videonya. Terus materi vokal ada warna suara atau timbre, wilayah nada. Wilayah nada dibagi 3 kalau di sini suara anak-anak, suara wanita dan suara pria. Suara wanita tinggi sopran, suara sedang wanita mezzo sopran, suara rendah wanita alto. Terus sekarang kita masuk ke teknik vokal. Ya.
Teknik vokal kalau kita perhatikan berasal dari kata teknik dan vokal. Teknik itu suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Teknik, misalnya ada juga teknik kalau di sepak bola, teknik passing yang benar, teknik heading yang benar. Kalau tekniknya salah, ketika kalian teknik headingnya salah, bisa berakibat fatal. Nah, di sini kita tidak membahas sepak bola, tapi kita membahas teknik vokal. Vokal itu suara manusia. Jadi perlu diperhatikan, dibatasi, dipahami. Jangan sampai kalian mengatakan, wah burung itu bernyanyi sangat indah. Salah. Yang bernyanyi itu adalah manusia. Kalau burung itu bersuara. Karena bernyanyi itu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi perlu dibatasi dulu ya. Kecuali kalau dalam peribahasa, bolehlah kalian mengatakan seperti itu. Nyanyian burung yang indah dalam puisi misalnya, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau secara umum bernyanyi itu adalah kegiatan manusia. Mari saya sampaikan, bernyanyi itu adalah kegiatan yang menyenangkan, baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya. Sudah saya sampaikan di awal pertemuan. Apapun bentuk suaramu, apapun warna suaramu, apapun timbre kamu, bernyanyi itu kegiatan yang menyenangkan. Nah, ada beberapa anak yang suka bernyanyi tapi sendirian. Oke Pak, siap. Nah, ada yang suka bernyanyi tampil di depan umum. Ya. Mic-nya dimatikan dulu yang masih bersuara. Mikrofonnya dimatikan ya. Nah, mikrofonnya saya matikan, tolong kalian jangan dinyalakan lagi. Saya kembali ke sini. Teknik vokal yang pertama adalah intonasi. Intonasi ini berasal dari kata tone, tone itu nada. Dalam bahasa Inggris tone itu nada. Intonasi kalau di dalam vokal itu merupakan aspek yang sangat penting sekali dalam bernyanyi. Dicamkan. Jadi kalau intonasinya sudah tidak benar, apapun bentuk penampilannya pasti orang tidak akan suka mendengarkan suara yang dinyanyikan oleh seseorang. Karena di dalam vokal bernyanyi, intonasi itu adalah aspek yang paling dasar. Kalau dalam musik bukan bernyanyi ya. Kalau dalam musik, bermain musik, aspek yang paling dasar adalah irama. Baru melodi. Kalau di vokal, aspek yang paling dasar, paling utama adalah intonasi, tone suaranya. Ya. Apa itu intonasi? Di sini sudah ada. Intonasi mempunyai arti ketepatan suatu nada atau pitch. Pitch itu tinggi rendahnya suatu nada yang masih bisa kita dengar. Ketepatan suatu nada. Ini intonasi pitch. Di sini bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara jernih dan nyaring sehingga enak didengar. Sebaliknya, kalau nada itu tidak tepat atau kalau kita biasa mengatakan suara fals ya, itu akan menghasilkan suara sumbang. Tapi saya batasi dulu, perhatikan. Suara manusia itu semuanya adalah baik. Semuanya suara manusia itu bagus karena itu ciptaan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan suara seperti suara manusia. Menciptakan suatu makhluk bisa bersuara tidak ada. Jika apapun suaramu harus kita syukuri. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang kita punya. Orang yang tidak bisa bersuara, ya maaf saja, itu mungkin salah satu nikmat yang tidak bisa dinikmati.
Di sini ketepatan suatu nada. Jadi artinya apa? Kalian ketika bernyanyi itu suaranya harus pas, tidak sumbang. Ini kalau bicara secara teknik. Ya. Di dalam intonasi ini bisa berbeda ketika diartikan di dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalian ingin menjadi seorang MC, Master of Ceremony, itu juga diperlukan intonasi. Nah, intonasi di dalam MC itu Master of Ceremony tidak membunyikan nada, tetapi suara yang dikeluarkan enak terdengar. Tidak. Tetapi kalau intonasi dalam vokal itu harus nada yang kita bunyikan itu harus betul-betul tepat. Ini ketepatan suatu nada. Do ya do, re, da, re. Jangan sampai do dibunyikan re. Misalnya saya bunyikan do, re, mi, sol, la, si, do ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya seperti itu. Nah, ketika bunyikan do, re-nya berapa? Re, solnya sol. Nah, itu berarti intonasinya belum tepat. Harusnya bagaimana? Do, sol, mi. Nah, itu berarti intonasinya sudah tepat. Intonasi kalau tidak dilatih maka akan intonasi ketika tidak kita latih ya bisa sebetulnya, tapi suaranya kurang jernih. Makanya dalam seorang penyanyi vokal, seorang vokalis penyanyi, itu latihan dasar yang paling penting itu adalah latihan intonasi. Kalian lihat acara-acara di TV, acara lomba-lomba Indonesian Idol, di mana di Indonesian Idol-nya dulu ada nama pelatihnya Mbak Berta, orangnya gemuk tapi suaranya bagus. Ketika dia melatih penyanyi-penyanyi di lomba-lomba itu, wah, dia tidak tanggung-tanggung, betul-betul serius, salah dinyatakan salah, bahkan sampai dimarahi. Karena apa? Karena mereka harus layak tampil di depan TV. Jangan sampai intonasinya fals. Wah, itu Mbak Berta. Nah, syarat-syarat untuk membentuk intonasi yang baik, maka di sini diperlukan satu, pendengaran yang baik. Oh, ini syarat utama. Ya, maaf saja ini saya membahas tentang orang tunarungu. Ya, maaf dulu, saya minta maaf. Orang tunarungu yang tidak bisa bicara itu sebetulnya permasalahannya di mana? Siapa yang bisa menjawab? Orang tunarungu kok dia tidak bisa berbicara? Kira-kira permasalahannya di mana? Permasalahannya pita suara. Oke, yang lain ada? Ada yang lain? Sama pendengaran, Pak. Ya. Pendengaran. Ya, kita bahas pendengaran. Oh ya, ada pita suara, ada pendengaran. Sekarang kita bahas pita suara. Pita suara itu suatu instrumen yang ada di mulut kita yang fungsinya adalah untuk menghasilkan getaran. Jadi pita suara itu panjangnya 1,5 sampai 2 cm, kecil sekali. Semakin panjang suara yang dikeluarkan semakin rendah, semakin pendek suara yang dikeluarkan semakin tinggi. Orang tunarungu itu masih bisa bersuara atau tidak? Bisa tidak? Enggak, Pak. Ya, masih bisa mengeluarkan suara tidak? Bukan berbicara, tapi mengeluarkan suara tidak? Bisa. Bisa. Suaranya kan ya seperti itu, maaf ya, itu gitu ya. Itu artinya apa? Mereka punya pita suara. Yang kedua, pendengarannya Pak, ya itu jawaban yang paling logis, paling benar. Suara yang seorang tunarungu itu tidak bisa mendengar. Jika ketika kita ajak bicara, dia tidak bisa mendengarkan suara kita. Ibaratnya begini saja gambaran paling mudah. Maaf saja lagi ini membahas orang yang
tuna penglihatan atau buta. Apakah orang buta itu bisa melihat warna merah, hijau, biru, kuning? Bisa tidak? Tidak. Tidak ya, oke. Bisa menggambarkan Tidak. telinga gajah? Tidak. Tidak, oke. Bahkan ada suatu cerita, 3 orang buta itu memegang gajah. Kalian mungkin pernah dengar cerita itu. 3 orang buta itu memegang gajah. Si A memegang bagian belalainya. Si B memegang bagian telinganya. Si C memegang bagian perutnya. Nah, terus ketiganya bercerita, gajah itu ternyata bentuknya bulat lonjong panjang. Karena dia memegang belalainya. Ya, B tidak mau kalah, udah bisa. Gajah itu bentuknya pipih lebar. Nah, si C juga tidak mau kalah. Udah, gajah itu bentuknya besar, lebar, tidak tipis. Nah, seperti itu. Jadi orang buta itu tidak bisa menggambarkan sesuatu yang tidak bisa menggambarkan sesuatu karena dia tidak pernah melihat. Ini ya maaf, buta dari lahir ya, bukan buta karena besar terus dia buta, tidak. Lah, orang yang tunarungu itu sama seperti itu. Dia tidak bisa mendengarkan suara A, tidak bisa mendengarkan suara B, tidak bisa mendengarkan suara C, itu tunarungu. Ya apa? Ketika dia berbicara ya nada yang keluar seperti itu. Tetapi sekarang atau sejak dulu ada pelatihan untuk orang-orang yang tunarungu tapi dia bisa berbicara. Pelatihan untuk orang-orang yang tunarungu untuk bisa berbicara. Kok bisa, Pak? Bisa. Di situ dilatih mengeluarkan suara A, B, C, D, dan seterusnya, mengeluarkan kata-kata, ada pelatih khusus ya. Terus dilatih juga cara membaca gerak bibir. Jadi dia bisa berbicara. Itu. Terus yang kedua, berbicara dengan bahasa isyarat. Kalau berbicara dengan bahasa isyarat, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Ada, saya pernah melihat di TV, ada seorang wanita cantik, dia ikut lomba semacam Miss Universe, tapi khusus untuk orang-orang ya tuna ini ya, orang-orang disabilitas. Orang Indonesia juara 1 dunia. Ketika diajak berbicara oleh pembawa acara di depan kamera itu, dia bisa bicara. Nah, saya tidak tahu ternyata ketika dijelaskan bahwa ini wanita ini itu sebetulnya tunarungu. Dia dulu tidak bisa bicara, tapi sekarang sudah bisa. Terus dia sekarang sudah menjadi juara. Wah, itu hebat sekali, cantik, tapi sayang tunarungu, terus dilatih sudah bisa berbicara. Di dalam teknik vokal, intonasi itu yang diperlukan adalah pendengaran yang baik. Di sini keterangan pendengaran yang baik sangat membantu seseorang untuk menghasilkan nada-nada yang seri. Ya memang harus, telinganya harus, kalau dalam istilah Jawanya tengen gitu loh. Kalau pendengarannya kurang, biasanya intonasinya juga kurang. Ya. Tapi ya tetap kita masih bersyukur masih bisa berbicara. Yang kedua, kontrol pernafasan. Kita harus bisa mengkontrol pernafasan kita dengan baik. Satu frase, satu kalimat lagu, satu frase, itu biasanya 1 kali nafas. Pak, kalau pernafasannya tidak bisa kita kontrol bagaimana? Wah, itu yang terjadi begini. Ketika nada-nada terakhir biasanya kan nadanya turun atau sumbang. Karena nafasnya lemah. Kalau dalam ilmu pernafasan, kalau kalian pernah mengikuti ilmu pernafasan, pernafasan itu adalah tenaga yang sangat luar biasa. Kalian bisa mengkontrol pernafasan dengan baik, menyalurkan pernafasan dengan baik, itu bisa mematahkan besi. Seperti di karate itu atau di silat itu, besi dipatahkan, batako dipatahkan dengan tangan,
itu menggunakan ilmu pernapasan. Tapi jangan kalian coba di rumah, saya wanti-wanti, jangan terus di rumah kalian coba kontrol pernapasan tanpa diawasi oleh seorang pelatih yang bagus, jangan mencoba. Di dalam bernyanyi, seseorang harus mampu mengontrol pemanfaatan pernapasannya. Sehingga apa? Ini untuk mencapai nada-nada yang tinggi itu biasanya kita harus napasnya penuh baru bersuara. Kalau nada tinggi suaramu sudah turun itu ya nanti nadanya akan turun. Yang ketiga adalah sense of music atau rasa musikalitas. Ini bahasa keren. Sense of music, rasa musikalitas. Seorang penyanyi itu harus punya rasa musikalitas yang tinggi. Karena dia bernyanyi tidak sendiri. Dia bernyanyi di atas panggung, dengan band bisa, dengan keroncong bisa, dengan dangdut bisa. Ketika dia tidak punya rasa musikalitas, yang terjadi adalah, kalau dalam istilah saya itu gandul. Nyanyi bisa, satu, nanti yang terjadi gandul. Suaranya sebetulnya bagus. Terus yang kedua, suaranya pas tapi antara suara dengan musik pengiringnya beda. Dia didengarkan tidak enak. Nah, di sini perasaan musik itu atau bakat harus benar-benar dikembangkan agar ia mampu mengikuti tempo tadi. Jadi kalau tidak bisa mengikuti tempo akan gandul karena dia tidak punya sense of music maupun bunyi nada pertama. Sehingga ketika kapan dia mulai menyanyi masuk, nah kalau sense of musiknya tidak ada atau rendah, maka dia akan bingung nyanyi kapan, mulainya kapan. Masuk ketika nyanyi di atas panggung, pemain band yang lainnya harus jawil, ayo mulai ya, lucu. Ini untuk sense of music. Nah, bagaimana di sini akan saya perlihatkan bagaimana latihan intonasi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada buahnya nada-nada yang bisa kalian praktekkan di rumah. Perhatikan, satu nada akan kita bahas satu-satu. Ya, kita mulai. Yang pertama. Suaranya masuk tidak? Masuk, Pak. Masuk ya? Oke. Yang pertama ini. Nah, itu yang pertama. Jadi, Pak, masuk. Oh, udah masuk? Bentar, kalau udah masuk. Ini udah masuk ya, bentar. Saya ulangi lagi ya. Bentar. Oh, ini belum saya centang. Saya ulangi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Udah masuk? Sudah. Nah, oke. Yang pertama, karena kita berbicara musik, kalian harus bisa membunyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan tepat dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Harus tepat, jangan sampai do, re, mi, fa, sol, la. Wah, itu sudah apa? Kalau menurut kalian itu apa? Pas atau sumbang atau fales? Fales. Fales, oke. Berarti kamu punya pendengaran yang bagus. Berarti yang pertama tadi saya menyuarakan dengan pas, yang kedua tadi menyuarakan dengan fales, sumbang. Tadi harus betul-betul dilatih. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pelan, terus cepat. Ini nada yang pertama. Nada yang kedua diturun, sama. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, yang kedua
do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Turun. Naiknya sudah pas, turunnya falas. Wah, harus dilatih supaya harus betul-betul tepat. Ya, biasanya kalian ketika nada-nada tinggi itu males untuk bersuara. Karena apa? Satu, tidak pede. Ya, ini yang tidak pede tolong dihapus dari memori kalian, tolong dihapus dari ingatan kalian. Harus optimis. Terus yang kedua, ketika nada-nada tinggi tadi kontrol pernafasannya tidak ada. Ya Pak, ketika nada tinggi bahasa akan turun. Ini nada pertama. Nada kedua. Do, re, mi, re, do. Ya, kalau do sampai do tinggi tadi sudah bisa. Sekarang hanya 3 nada. Do, re, mi, re, do. Harapannya ketika dibunyikan nada do-nya seperti apa? Do, mi-nya mi, re-nya re. Nah, bisa. Intonasinya pas. Do, re, mi, re, do. Diulang-ulang. Nanti kalian latih diri di rumah. Tidak mungkin saya praktek di sini. Nanti kalau semuanya bersama-sama, wah rame. Jadi pakai alat musik apa Pak? Pianika, boleh. Saya punya keyboard, wah bagus lagi. Bunyikan do, re, mi, re, do. Wah dibunyikan. Ketika kamu bunyikan apa? Keyboardnya dibunyikan seperti itu, kamu ikut bersuara. Itu dilatih, memang harus betul-betul dilatih. Kelihatannya seperti ini sepele. Iya, bagi kan wah pokok sepele banget tuh, jangan bilang sepele. Penyanyi-penyanyi yang jebolan Akademi Indonesia Idol wah seperti ini sarapan pagi hari. Sarapan pagi hari sebelum dia berlatih nyanyi ini dulu, ini karena masuk dalam pemanasan. Intonasi. Yang ketiga, ini agak naik ini. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah ini ya kalau Pak Imam kakak kelasmu yang dulu-dulu ketika latihan intonasi saya pakai ini. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, do-nya saya naikkan satu lagi di sini. Do, re, jadi re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re yang ini jadi do lagi. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu. Terus naik terus. Tapi saya pakai alat musik, keyboard, sehingga terbantukan. Kalau tidak pakai alat musik keyboard, ya kakak kelasmu itu ya tidak bisa, sulit. Pasti akan falas. Maka harus dibantu dengan alat musik keyboard untuk menanamkan nada-nada di pikiran mereka. Yang keempat, Do, mi, sol, mi, do. nah ini do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, mi, do. Naik lagi pakai keyboard, naik satu nada terus. Sampai nada betul-betul mereka masih kuat. Kalau sudah tidak kuat saya turunkan. Kenapa? Karena setiap manusia punya wilayah nada yang berbeda. Ini latihan-latihan ini. Dan seterusnya. Ini banyak sekali di sini. Tapi kita hari ini hanya membahas sampai ini ya. Do, mi, sol, mi, do. Nah, sudah 30 menit. Memang waktunya kita dibatasi 30 menit. Apa namanya? Untuk pembelajaran, tapi kalian jangan keluar dulu karena belum saya download. Ya, alhamdulillah. Waduh,
ada 113 anak yang hadir. Ini saya download dulu attendance list. Ya, siapa mau nyanyi silakan di sini. Raise hand. Tidak apa-apa. Ini Pak. Ya, tidak usah menunjuk temannya, kamu sendiri yang nyanyi. Hari ini kok downloadnya kok belum muncul. Download attendance list. Oh, ini tanggal berapa nih? Tanggal 28 ya. Ini saya buka ya, yang hadir hari ini akan kelihatan. Coba kalian perhatikan, saya share daftar hadir kalian hari ini. Sudah muncul ya? Sini. Rian. Ini masuk. Jadi pagi belum udah masuk, keluar lagi jam 7.50, masuk lagi jam 7.50. Angelina masuk, join ya. Nah, berarti dia masih ada di sini, belum meninggalkan. Karena ketika kalian masuk, ini misalnya Rian udah masuk jam 7.28 02 menit, terus dia keluar jam 7.50, terus masuk lagi jam 7.50. Ini biasanya kalau seperti ini kendala sinyal. Jadi tidak apa-apa, masuk terus keluar. Terus ketika seperti ini, Sinta Ayu ada 3 ini ya. Dia join jam 7.28, meninggalkan jam 7.36. Ini biasanya kendala sinyal. Tetapi ketika dia ada anak yang sudah masuk terus keluar, itu pertanyaannya ada 2. Memang betul-betul meninggalkan atau memang anak tersebut kehabisan paket data. Saya tidak bisa mengira-ngira. Nih. Jadi di absen ini nanti saya kirim ke wali kelas. Jadi wali kelas yang akan melihat satu persatu, itu nanti akan jadi dilaporkan ke kepala sekolah. Di kelas kita hari ini yang hadir adalah 113, berarti dikurangi saya, berarti 112. Alhamdulillah untuk sesi hari ini kita sudah selesai. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan anak-anak? Tidak. 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 Oke, tidak. Berarti nanti tugas menyusul ya. Jadi, oh ya, sebentar. Iya, Pak. Sebentar. Ada anak yang kemarin salah mengirimkan tugas. Kirim tugasnya kemarin di mana? Di tugas ya. Tapi anak tersebut kirimnya di pos atau bahkan chat dengan saya. Ini contohnya. Ada anak yang ya mungkin kalau pertama kali ya jangan seperti itu ya. Jadi kita harus berlatih untuk berlatih untuk mengirimkan tugas dengan benar. Ini di sini. Ada yang ngirim tugas di tim. Nah, di sini di pertemuan 1 kemarin. Di sini ada kelas 9. Oh, dia ada. Dia chat dengan saya kalau tidak salah. Atau mungkin di WA, ada yang ngirim di WA. Jadi tolong, ini yang kelas 7 misalnya ada anak yang ngirim di sini, ini yang kelas 7. Ya, kalian jangan seperti anak kelas 7 ya. Ini anak-anak kelas 7 ini ngirim di postingan, ini di postingan. Nah, harusnya ngirimnya di segmen. Kemarin sudah saya nilai? Sudah ya? Sudah. Sudah. Nilainya? Sudah.
Ada yang 100, ada yang 85, ada yang 90, ada yang 80. Tergantung jumlah kalimatnya ketika kalian membuat pendapat. Nah, di sini nilainya yang belum mengumpulkan tugas ada yang belum saya nilai, mungkin saya belum sempat. Di sini ini di tempat saya, kalian bisa melihat. Nih, berarti kalau not in ini berarti belum sama sekali dibuka. Viewed ini dilihat tok tapi tidak dijawab. Nah, ini sudah ini ada satu belum saya nilai. Terus ada juga anak yang ini mungkin nanti bisa kalian beritahu anak tersebut ya temanmu tuh. Dia membuat tugas tetapi ini Rina Datulas Sisa. Nah, ngirim tugas ke saya tapi tidak ada fotonya. Nah, maka di sini saya tulis fotonya mana. Kalau ngirim tugas, misalnya ini, nah, ini ya punyanya Safa Rizky. Nah, ini ada fotonya di sini. Ada muncul akan foto. Dia fotonya diupload. Muncul. Nah, ini tugasnya seperti ini. Nah, ini kalau kalimatnya panjang begini ya saya beri nilai 100. Itu ya. Jadi anak-anak yang kalian buka saja di tugas, kalau belum ada nilainya komentar dari saya Pak, berarti kalau biasanya belum ada fotonya. Oke. Untuk hari ini kita cukupi sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian